بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وبارك لنا فيما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسألك استقامة. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إخواني الطلبة، أعزني الله وإياكم. Para ikhwah sekalian, para ustazah dan asatidzah yang Allah muliakan. Yang pertama, pada pagi yang penuh berkah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang mana patut kita syukuri. Syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan perbuatan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat itu dengan rasa syukur. Sebagaimana disebutkan bahwa asyukru yuaddi ila ziyadah. Asyukru yuaddi ila ziyadah. Rasa syukur itu akan mengarahkan kepada tambahan nikmat, insyaallah taala. Yang kedua, marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai suri tauladan, sebagai panutan. Semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada beliau, begitu juga kepada keluarga beliau, kepada anak-anak dan keturunan beliau hingga hari kiamat kelak. Begitu juga untuk para pengikut-pengikutnya, salawatullahi wassalamu alaihi. Para ikhwah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kita pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita masih di dalam pertemuan yang masih sangat awal ya. Masih pada bab fi atrufi min fadilati tilawatil Quran wa hamalati, yaitu keutamaan para pembaca dan para pengemban Al-Quranul Karim, yaitu para penghafal Al-Quranul Karim. Para ikhwah sekalian, hadis yang terakhir yang kita bahas saat itu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a as-safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. Nah, kita akan lanjut pada hadis yang berikutnya. Silakan para ikhwah sekalian, yang perlu Anda sampaikan pada pembukaan majelis kali ini, hendaklah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari agama ini. Yang kedua, memperhatikan adab-adab di majelis ilmu, di antaranya adalah berusaha memperhatikan, kemudian usaha memahami
berusaha menulis apa yang telah disampaikan dan berusaha menghafal, dan yang paling penting adalah untuk kita amalkan bersama insyaallah taala. Nah, baik kita lanjutkan. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau ini bernama Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais, ya, yang dinisbatkan kepada kabilah Asy'ar. Kabilah Asy'ar. Maka beliau marganya Al-Asy'ari, begitu. Kunyah beliau adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Inilah nama yang paling dikenal untuk beliau radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah, la riha laha wa ta'muha hulwun. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم." Karena rasa ini adalah hadis yang sangat ma'ruf bagi kita yang penggiat Al-Qur'anul Karim, para aktivis Al-Qur'anul Karim, bahwa hadis ini ingin menerangkan kepada kita, sebagaimana juga Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan di dalam kitabnya, bahwa seorang itu ada levelnya. Seseorang itu punya tingkatan levelnya. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ada 4 jenis manusia. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama, mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah, rihuha thayyib wa ta'muha. Perumpamaan seorang yang dia membaca Al-Qur'anul Karim. Perumpamaan seorang mukmin yang dia membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia seperti buah utrujjah. Buah utrujjah, atau di dalam bahasa yang lain ini disebut dengan turunjah. Disebut dengan turunjah. Wallahu a'lam. Kita bisa lihat, kalau mau buka Google ya, bisa dilihat apa itu buah utrujjah. Yang kalau Anda lihat ya, sebagian para ulama mengkiaskan kepada buah yang paling lezat di wilayah masing-masing. Tapi kita khawatir salah mengkiaskan, maka bisa kita lihat buah utrujjah ini seperti buah burtukal, seperti buah jeruk, ya, tapi dia jeruk-jeruk Bali. Demikian. Yang ini adanya tentunya di tanah Arab. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Yang mana aromanya wangi dan rasanya pun manis. Aromanya wangi, rasanya manis. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perumpamaan seorang, tentunya level seseorang itu di dalam agama Islam. Yang pertama adalah muslim, kemudian mukmin, kemudian apa? Muhsin. Ini level ihsan, ini adalah level tertinggi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini tingkatan tinggi dari level seseorang di dalam Islam, yaitu ihsan, yaitu ketika dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia nggak bisa melihat Allah, maka dia menyadari bahwa Allah melihat. Nah, tapi level kedua adalah seorang mukmin yang dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya level muslim, ya. Karena tidak semua yang muslim itu mukmin,
Tapi insya Allah semua yang mukmin itu pasti muslim. Nah, baik. Nabi alaihi salatu wassalam para ikhwah menggambarkan kepada seseorang mukmin yang membaca Al-Qur'anul Karim, dia seperti buah utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya wangi, rasanya pun manis. Istilah ini kata para ulama bahwa rih itu adalah auranya. Rih itu adalah auranya. Kalau ta'am itu adalah hatinya. Ta'am itu apa? Hatinya. Bahwa orang mukmin yang dia seorang mukmin yang baca Al-Qur'an, ya tentunya ini adalah mukmin yang sempurna. Dia mengumpulkan iman dengan Al-Qur'anul Karim. Bahwa dia itu seperti utrujah. Hatinya bersih, hatinya baik, dan auranya pun baik. Dan auranya pun apa? Auranya pun baik. Nah, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun orang mukmin yang enggak baca Al-Qur'anul Karim, mathalut tamrah. Seperti apa? Kurma. La riha laha wa ta'muha hulw. Dia itu auranya enggak ada, tapi hatinya baik. Dia enggak punya aura kebaikan. Karena orang mukmin itu kita bisa melihat bahwa di antara tandanya dia memiliki aura yang baik. Kadang wajahnya bercahaya, masya Allah. Nah, tapi orang mukmin yang nggak baca Quran, dia punya hati yang baik, namun apa auranya tidak ada kebaikan. Nah, biasa saja. Baik. Kemudian wa masalul munafiq. Nah, ini kondisi yang buruk tentu. Nasallallahu alaihi semoga Allah berikan kita taufik agar dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Dan tentunya di antara sifat dasar munafik sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Thalathun min alamatin munafik." Ada tiga di antara tanda ciri-ciri orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Ini ciri-ciri dasar orang-orang munafik dan masih banyak tanda-tanda yang lainnya. Di antara ciri munafik apa? Dia malas untuk menegakkan salat. Di antara salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Dan masih banyak lagi ciri-ciri orang-orang munafik. Kita perlu belajar agar kita dihindari dari sifat-sifat kenifakan. Dan kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa? Menghindari atau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat an-nifaq. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Qur'an. Masalur raihanah. Seperti apa? Seperti bunga lavender. Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Rasanya atau aromanya baik, namun hatinya buruk, hatinya busuk. Nasallallahu alaihi. Ini diantara pengaruh Al-Quran, Masya Allah. Pengaruh Al-Quran akan memberikan warna untuk orang tersebut. Tapi hati adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepadanya. Ya, nah. Kemudian wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'u. Ini tingkatan terendah, ya. Seburuk-buruknya orang. Yaitu dia munafik dan dia nggak baca Al-Quran. Maka dia seperti buah Hanzalah. Hanzalah ini pernah dijelaskan oleh guru kami, salah satu guru kami dari Yaman. Beliau sampaikan bahwa Hanzalah ini adalah buah yang sangat baunya luar biasa. Bahkan bisa berhari-hari bau itu tidak hilang. Sampai hewan-hewan pun enggan untuk menciumnya. Ya, bahkan ini salah satu obat untuk racun. Racun untuk tikus. Agar tikus nggak masuk ke dalam rumah tersebut. Saking baunya buah ini. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan demikian.
laisa laha rih wa ta'muha mur. Auranya buruk dan hatinya pun apa? Buruk. Wal'iyadzu billah. Nah. Taib, ana rasa itulah penjelasan dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan kitab, dengan Al-Quranul Karim, dan merendahkan suatu kaum yang lain dengan Al-Quranul Karim. Di sini ada dua penjelasan para ulama. Kenapa seseorang itu bisa mulia dengan Al-Quran? Yang kedua, kenapa dia bisa hina dengan Al-Quranul Karim? Di antara faktor yang pertama adalah kenapa? Karena dia meninggalkan Al-Quran. Karena dia meninggalkan Al-Quran. Banyak tentunya kaum muslimin yang dia mengaku muslim. Ya, kita tidak katakan mukmin nggak baca Al-Quran, tapi umumnya kaum muslimin yang mereka mengaku Islam dan seterusnya. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran hanya sebatas musik. Dan ini yang kita khawatirkan. Kita guru Quran, hari-hari berinteraksi dengan Al-Quran, memberikan pelajaran Al-Quran kepada orang lain, mengajarkan. Tapi kita sendiri nggak pernah membaca Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kita berbicara tapi kita nggak berbuat. Allah akan murka dengan kita. Para setidak sekalian. Maka perhatikan masalah ini. Ya, mungkin karena asiknya dia mengajarkan Quran sampai lupa untuk kebaikan pada diri. Ya, seorang menghafal Al-Quran, guru Quran perlu memiliki wirdul yaumi minal Quran. Perlu memiliki wirid harian dari Al-Quran Al-Karim. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita meninggalkan Al-Quran Al-Karim, tidak kita baca. Karena ada empat hak yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran. Membacanya, menghafalnya, kemudian mempelajarinya atau mentadabburinya, dan mengamalkan. Ya, ini empat hak yang harus kita tunaikan untuk Al-Quran Al-Karim. Jangankan menghafal, jangankan memahami, mentadabburi, atau jangankan mengamalkannya, bacanya pun kita sangat jarang sekali. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang meninggalkan Al-Quran akan Allah hinakan diri. Tapi orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, dan seterusnya, maka Allah akan mengangkat derajat. Ini yang pertama. Yang kedua, asatidzah sekalian yang Allah muliakan, para ulama menjelaskan apa faktor Allah mengangkat derajat seseorang dan merendahkannya, di antaranya adalah karena keikhlasan dia di dalam mempelajari Al-Quran. Apa? Keikhlasan dia di dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ya. Kalau dia ikhlas mengajarkan, mempelajari Al-Quran Al-Karim, maka Allah akan angkat derajat. Allah akan memuliakan dia. Kalau niatnya untuk sebatas dunia, kalau niatnya untuk dunia, maka Allah akan hinakan diri. Di antara niatnya dunia, yang terkadang kita anggap itu untuk akhirat. Misalnya, kita menghafalkan Al-Quran, ingin masuk ke universitas tertentu karena dapat beasiswa sebagai penghafal Al-Quran. Kita menghafalkan Al-Quran agar mudah bekerja di tempat ini dan tempat itu. Tapi niat awalnya memang demikian, maka kita buat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang menginginkan dunia dan segala perhiasannya, Allah akan berikan. Tapi apa? Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan tidak ada jatah bagi mereka pada hari kiamat, pada hari akhirat kelak, apa kecuali neraka bagi. Wal'iyadzubillah.
Maka perhatikan niat kita di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian di dalam mengajarkannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, asatidzah sekalian, kita perlu menata niat kita. Kenapa kita ingin mengambil sanad Al-Quran Karim? Kenapa kita ingin terus mendalami Al-Quranul Karim? Apakah hanya untuk dunia atau kita ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Masalah ikhlas ini masalah sirrul abdi war rabb, yaitu masalah yang dia hanya tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya kelihatan ikhlas, namun kita enggak tahu hati. Nah, nasallallahu alaihi. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Abi Umamah nama aslinya adalah Sudai ibn Ajlan. Sudai ibn Ajlan. Ini nama beliau yang dinisbatkan kepada qabilah Bahilah. Makanya beliau marganya adalah Al-Bahili dan kunyah beliau adalah Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. Bacalah olehmu Al-Quran, maka sesungguhnya kembali kepada Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para sahabat. Hadis ini sebenarnya hadis yang sangat unik dari sisi makna tentunya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bacalah olehmu Al-Quran, tapi yang dapat syafaat adalah bagi para sahabatnya. Maksudnya mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, bukan orang yang baca Quran sebagai musiman atau baca Qurannya itu tunggu ada momen saja, nggak boleh. Ya, maka ini tidak akan mendapatkan syafaat. Tapi orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Dan tentunya ini adalah hadis yang menerangkan akan keutamaan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasadan illa fi ithnatayn rajulun atahu Allah al-Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allah malan fa huwa yunfiqu ana al-layli rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar tentunya nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, la hasada illa fi ithnatain. La hasada illa fi ithnatain. Kita tidak boleh iri atau dengki kecuali kepada dua golongan. Rajulun atahu Allah al-Quran. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran Al-Karim. Ikhwas sekalian, suaranya terdengar atau tidak? Suaranya terdengar, ikhwas? Soalnya ada yang potong rumput. Suaranya wadih. Baik, sebentar ya. Nah. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, la hasadan illa fi ithnatain. Tidak boleh kita iri dan dengki kecuali kepada dua jenis golongan. Nah. Rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
Golongan yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan Al-Quran dan dia membacanya sepanjang siang dan malam. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang Allah berikan harta fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkannya ya sepanjang siang dan malam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, para ikhwah sekalian, di sini ada hal yang perlu kita jelaskan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa seseorang itu nggak boleh iri atau dengki. Kita itu nggak boleh iri kepada saudara kita. Ini sifat yang tercela. Maka bagaimana cara kita biar nggak iri? Maka kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini caranya. Kita apa? Mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada suatu nikmat kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tidak boleh merasa iri kepada saudaranya. Kenapa? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang terbaik untuk dirinya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara cara agar kita nggak iri atau dengki kepada saudara kita dalam urusan dunia, maka Rasulullah bilang, "Fanzuru ila man huwa asfala minkum." Maka lihatlah siapa yang paling rendah kondisi dunianya daripada kita. Kalau kita ingin melihat, mengukur dunia kita. Contoh misalnya, Allah berikan kita rezeki yang sederhana. Coba kita melihat ada tetangga kita yang ternyata lebih miskin dari kita, yang untuk makan saja susah. Sebaliknya misalnya Allah berikan kita wajah demikian, ya kan? Kita perlu bersyukur. Terkadang banyak dari kita yang tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia merasa Allah tidak adil untuk diri. Padahal cobalah kita melihat kepada saudara kita yang memiliki tubuh yang cacat. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Kalau kita kurang bersyukur, maka lihatlah orang di bawah. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam ini menyampaikan bahwa ada iri yang dibolehkan. Ada iri yang dibolehkan. Yang disebutkan di dalam bahasa Arab namanya adalah al-ghibthah. Apa? Al-ghibthah. Nah, al-ghibthah ini, ana setelah melihat KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, ternyata ada perbedaan antara iri sama dengki. Iri sama dengki. Ya, kalau iri itu ada iri yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Ini yang disebut dengan ghibthah. Tapi kalau dengki itulah yang dimaksudkan dengan hasad. Dengki itulah yang dimaksudkan dengan hasad. Jelas insyaallah. Nah, maka kita lihat di sini di catatan kakinya bahwa al-hasad adalah tamanni zawalin ni'mati an ghairi. Orang yang dengki, ya kita katakan hasad ini dengki kalau dalam bahasa Indonesia. Ini perlu perhatikan. Bedakan antara iri dengan dengki. Nah, kalau orang yang mendengki itu, dia itu menginginkan nikmat seseorang tersebut, nikmat saudaranya hilang dari diri. Wal'iyadzubillah. Ini perlu diperhatikan. Jadi dia menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang dari diri. Adapun ghibthah, tamanni mithliha min ghairi zawaliha. Adapun ghibthah itu apa? Berharap agar bisa sepertinya dengan tanpa menginginkan bahwa nikmat itu hilang dari saudara.
Inilah yang dibolehkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di antara yang kita dibolehkan untuk iri yang pertama kepada seseorang yang Allah berikan Quran. Ingat, kita garis bawahi di sini, Allah lah yang berikan dia Al-Quran. Bukan karena dia hebat, bukan. Tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan dia Al-Quranul Karim. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib sebentar. Itu ada di voice di catatan kaki, bisa dilihat yang nomor 3. Ghibtah, kalau pakai ghain. Ghibtah. Jelas insyaallah. Nah. Jadi kita lanjutkan. Orang yang Allah berikan Al-Quran. Allah sebutkan di surah Fatir, "Tsumma awrathna al-kitab alladhi nasṭafayna min ibadina." Allah yang pilih. Jadi bagi kita yang mendapatkan nikmat tersebut, yakinlah bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena usaha kita. Ya, bukan karena usaha kita. Yang dengannya Allah berikan tersebut, dia menghidupkan malam dan siangnya. Sebaliknya, ada orang-orang yang juga Allah berikan harta. Allah yang berikan dia kekayaan. Bukan karena dia hebat. Allah yang berikan dia harta. Maka kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha dermawan. Ya. Jangan mengandalkan usaha kita di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam mencari rezeki. Kenapa? Karena Allah yang berikan keberkahan. Ya. Dan dengan harta tersebut seseorang itu berinfak sepanjang siang dan malam. Semoga Allah berikan nikmat ini kepada kita, insyaallah. Baik, kita lanjutkan para ikhwah, asatidzah dan ustazat Allah muliakan. ورويناه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ya ini hadisnya satu makna ya. Kita tidak boleh iri kecuali kepada dua jenis golongan. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Seseorang yang Allah berikan harta yang dia habiskan, fasallatahu itu maksudnya dia habiskan. Dia berikan semuanya itu fil haqq, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun atahu Allahu hikmah, dan seseorang yang Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu maksudnya. Bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yang dengannya dia berhukum dan dia mengajarkannya kepada manusia. Nah, Allah taala alam. Kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang sangat ma'ruf di telinga kita semua para ikhwan sekalian, bahwa ini di antara keutamaan kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ini di antara keutamaan kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan.
Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Ini ilustrasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa tahu bahwa memang betul-betul setiap satu huruf Allah ganjarkan menjadi 10 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah berhak untuk melipat gandakan pahalanya sesuai dengan Allah kehendaki. Bal alifun harfu. Akan tetapi alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kita perlu memperbanyak Al-Quranul Karim, membaca Al-Quranul Karim dengan harapan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Wal hasanatu yudhhibun as-sayyi'at, dan kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Maka di antara cara menghapuskan dosa-dosa kecil kita yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran Karim. Mudah bagi kita. Nah, kalau yang memiliki kesibukan, cobalah sisihkan waktu di setiap sholat, waktu 5 waktu kita, ya di sela-sela sholat atau di penghujung hari kita sebelum kita istirahat, baca Al-Quran ini. Bagi yang memiliki hafalan Al-Quran, ya sebelum dia melakukan aktivitas, maka murajaah dulu sebelum dia sibuk dengan kegiatan dunia, kegiatan dengan mengajar. Ya. Kalau tidak bisa setelah ba'da subuh, lakukan sebelum subuh, bangun di tengah malam. Nanti kita akan lihat bagaimana perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di antara keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim di tengah malam. Maka aib bagi anak pribadi untuk meninggalkan malam bagi para penghafal Al-Quran Al-Karim. Enggak boleh. Aib bagi kita terlelap tidur hingga datangnya waktu subuh. Wal'iyadzubillah sampai meninggalkan sholat subuh. Kalau nggak bisa, kalau misalnya bagi kita yang menjadi seorang muhafidz, guru Al-Quran misalnya, yang biasa startnya ba'da subuh, kemudian lanjut sampai zuhur, kemudian siang istirahat misalnya, ba'da asar lanjut lagi, ba'da isya lanjut lagi. Kapan kita merajaah? Lakukan sebelum subuh. Bangun di tengah malam, jam 2, jam 3. Nanti kita akan sebutkan bahwa para salafus salih mereka menghidupkan malam. Untuk apa? Membaca Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala. Baik. Kita lanjutkan pada asatidz sekalian. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'du ibnu Malik. Sa'd ibnu Malik. Sa'ad ibnu Malik. Yang mana dinisbatkan kepada Bani Khudrah. Bani Khudrah. Maka beliau dikenal dengan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala man shaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma 'utiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ta'ala an sa'iril kalam كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وقال حديث حسن. Tapi sebenarnya hadis ini dhaif ya. Para ahlul hadis mendhaifkan hadis ini, tapi Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini dalam bentuk fadailul amal. Untuk fadailul amal, untuk motivasi di dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tentunya kalau sudah Allah berfirman, bukan ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Yang membedakan hadis qudsi dengan hadis umumnya, bahwa hadis qudsi ini adalah hadis yang lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis pada umumnya wa lafaznya dari Rasul, yang menyampaikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Al-Qur'an, lafaznya dari Allah dan yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taytuhu ma afdala ma 'utiya as-sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan
dirinya dengan Al-Quran dan terus berzikir kepadaku. Maksudnya orang ini sibuk dengan zikir, dengan Quran, zikir Quran begitu. An mas'alati, dari meminta kepadaku. Jadi dia saking sibuknya lupa dengan berdoa kepada Allah. Padahal doa adalah mukhul ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a mukhul ibadah wa du'a silahul mu'min. Doa itu adalah intinya dari ibadah, karena setiap ibadah kita itu ada doanya, mengandung meminta, memohon ampun ya. Dan doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka jangan malas berdoa kepada Allah. Jangan malas berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab. Kalau di tempat-tempat mustajab kita sulit mungkin untuk harus pergi ke Padang Arafah, harus berhaji dulu misalnya. Kemudian kita harus ke Masjidil Haram dan seterusnya. Tapi ada waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita yang kita bisa cari di setiap hari atau di setiap pekannya, di hari Jumat. Setiap harinya di sela-sela antara azan dan iqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat musafir misalnya. Nah, tapi ketika seseorang sibuk dengan Al-Quranul Karim, kemudian sibuk dengan berzikir kepada Allah, dia sampai lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya apa yang lebih utama daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Allah akan berikan sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sibuk dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Ya, ini keutamaan tentu. Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an Al-Karim itu lebih baik daripada seluruh ucapan-ucapan yang ada. Entah itu yang mengucapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang mengucapkannya hanya sebatas manusia biasa, para ulama, para sahabat. Ya. Tapi tentunya ada makamnya, tapi tentu yang paling afdal adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka perumpamaannya seperti apa? Seperti Allah dengan hambanya. Ya, sudah jelas yang berbicara adalah Sang Khalik, beda sama yang berbicara adalah Al-Khalqa, yaitu ciptaannya. Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaAllah ya. Baik, kita lanjutkan. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ini juga sebagian ulama mendhaifkan hadisnya ya, karena ada salah satu perawinya yang tidak bisa dikuatkan. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laysa fi jawfihi syai', sesungguhnya yang tidak ada pada hatinya dari Al-Qur'an, yang kosong dari Al-Qur'an. Jawfihi itu maksudnya hatinya. Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un min Al-Qur'an, sesungguhnya yang tidak ada pada hatinya itu atau kosong dari Al-Qur'anul Karim, kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Ya. Itulah perumpamaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau seorang manusia yang tidak punya Al-Quran, maka hari-harinya hampa. Hari-harinya apa? Hampa. Maka di antara faktor kenapa kita sering galau, kita sering murung, terutama wanita, terutama para wanita. Di antara faktor yang mungkin terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, atau sibuk dengan urusan yang lainnya, sibuk dengan medsosnya, lupa baca Quran, sibuk dengan medianya. Akhirnya apa? Tidak ada rasa kepuasan dalam hatinya, tidak ada ketenangan dalam jiwa. Ya. Begitu juga umumnya kita, kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim, Allah akan memberikan apa? Kegersangan dalam hati kita.
Kenapa? Karena yang bisa mewarnai, yang menghidupkan hati kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gizi untuk hati kita. Ya. Orang yang penuh kebahagiaan, dipastikan dia dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan majelis ilmu. Itu sudah dipastikan. Karena badan kita ini butuh makan dan juga hati kita butuh makan. Apa makanan hati kita? Yaitu beribadah kepada Allah, membaca Quran, berzikir, ya, menghadiri majelis ilmu yang kita dengar apa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita jauh darinya, maka itu yang membuat hati kita semakin gersang. Nah, tapi banyak orang tidak sadar tentunya. Maka Syekh Sa'id Ibn Sa'ad As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan salah satu kitab yang sangat indah, yaitu bagaimana mencapai kebahagiaan. Di antara hal yang istimewa yang beliau tulis dalam kitab ini, beliau menulis dalam kondisi yang sangat sakit parah, yang mana dia nggak boleh mengajarkan orang lain. Ini vonis dokter. Tapi di saat kondisi yang paling terdesak itu, dia menuliskan bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sakit pun bisa bahagia. Kenapa? Karena di hatinya apa? Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu mengisi makan, memberikan makan badan kita, ya. Tapi yang paling penting lagi, memberikan makan untuk hati kita ini. Nah, kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih. Haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada para sahibul Quran, iqra wartaqi, bacalah dan teruslah naik ke derajat surga yang tinggi. Warattil, dan teruslah baca. Kama kunta turattilu fid dunya. Dan ini juga Masya Allah, hadisnya penuh makna ya. Iqra, tapi setelah itu warattil. Iqra warattil. Bacalah, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, warattil, sebagaimana engkau tertilkan, menunjukkan bahwa kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tartil itu apa? Ia qiraatul Quran mutatabi'an kal awradil yaumi. Tilawah itu apa? Membaca Al-Quran secara kontinu, konsisten, istiqamah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada sahibul Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhirat taqra'uha. Maka sesungguhnya manzilah, derajat kita pada hari kiamat kelak sesuai dengan ayat yang terakhir yang kita baca. Ini menunjukkan kemuliaan mereka yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa membaca pada hari kiamat kelak kalau kita nggak menghafalkan Al-Quranul Karim. Ini diantara dalil bahwa kita harus memiliki hafalan yang mutqin walaupun sedikit. Apa? Dalil kita harus memiliki hafalan Al-Quran yang mutqin walaupun sedikit. Bagaimana kita ingin membaca pada hari kiamat? Kita nggak mungkin bawa mushaf lagi, mustahil. Tapi apa yang kita baca adalah ayat yang sering kita ulang, yang sering kita murajaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak. Kita lanjutkan.
وعن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا الله أكبر رواه أبو داود. Dari Muadz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkannya. Jadi nggak cukup kita ini hafal Quran, para ikhwah sekalian. Nggak cukup kita ini hari-hari kita dihabiskan untuk cuma membaca Al-Qur'anul Karim. Nggak cukup. Kita perlu mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Mempelajarinya dulu. Pelajari tauhid, pelajari fiqih, pelajari tafsir, usul tafsir, ya, dan seterusnya. Kita perlu belajar agar kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Maka langkah kita sangat jauh, masih jauh, ya, dan sangat jauh sekali. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, apa balasan baginya? Fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah. Allah akan pakaikan untuk kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Jadi nggak cukup kita ini berbakti kepada orang tua kita dengan menghafalnya saja, nggak cukup. Dikhawatirkan kita cuma menghafalkan nggak tahu isinya, ternyata menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Nasallallahu assalam. Maka hati-hati ini. Tapi kalau kita ingin memberikan hadiah untuk kedua orang tua kita, teruslah belajar. Hafalkan, pelajari isinya. Pelan-pelan. Karena ilmu itu luas, maka la yanalul ilm illa bilayalin. Seseorang tidak akan bisa sampai pada suatu ilmu kecuali dengan banyaknya malam-malam. Maksudnya apa? Butuh proses di dalam belajar. Gak bisa satu hari kita paham semua Al-Quran ini, mustahil. Yang penting kita istiqomah di dalam belajar. Tujuan belajar apa? Agar kita tahu isi Al-Quranul Karim ini. Semua dalil datang dari Al-Quran dan datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka balasan orang yang mempelajari, membaca dan mengamalkannya akan mendapatkan apa? Allah akan memakaikan untuk kedua orang tuanya apa? Mahkota pada hari kiamat. Daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya. Allahu akbar. Yang mana apa? Cahayanya, daw itu, para ikhwah sekalian, beda dengan nur. Daw dengan nur itu berbeda. Daw itu disifati untuk matahari, nur itu disifati untuk apa? Cahaya bulan, rembulan. Kalau daw itu maksudnya adalah cahaya yang ada panas. Kemudian kalau nur itu cahaya yang tidak ada panasnya. Ya. Tentunya matahari itu, makanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa matahari itu, sabar itu, wasabru diya. Sabar itu apa? Diya. Kenapa? Karena kesabaran itu panas. Ya. Orang kalau ingin dapatkan pahala sabar, dia butuh menahan emosinya, ya kan, dongkolnya dan seterusnya. Nah, yang mana cahayanya ini lebih baik daripada sinarnya matahari yang ada di rumah-rumah di dunia. Itu saking luar biasa. Sinarnya itu luar biasa. Ya. Kita yang jauh berjuta-juta bahkan beratus-ratus juta mil itu kita masih merasakan cahayanya matahari yang terangnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau itu Allah berikan untuk kedua orang tua kita? Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza. Maka bagaimana menurut kalian orang-orang yang mendapatkannya, orang-orang yang mengamalkan ini? Baik, kita selesaikan 2 hadis lagi insyaallah taala. Rawahu ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala اقرأ القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعن القرآن إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر. Yang diriwayatkan dari Ad-Darimi dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacalah olehmu Al-Quran, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati seseorang yang ada Al-Quran di dalamnya, dan sesungguhnya Al-Quran adalah ma'dubatullah, hidangan dari Allah,
dan barang siapa yang masuk kepadanya maka dia akan aman, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran maka berbahagialah. وعن عبد الحميد الحماني قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن فقال يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. Dari Abdul Hamid Al-Himani, dia berkata, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seseorang yang berperang atau orang yang baca Quran, mana yang lebih beliau cintai? Maka kata beliau, aku lebih mencintai orang yang baca Quran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Insya Allah, dua perkataan yang dibawakan oleh Imam Nawawi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena waktu kita sudah habis dan mungkin sebagian saat kita ingin melanjutkan aktivitas, dan rasa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.